Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang survei ya. Jadi survei ini sebuah metode kuantitatif ya, terutama yang sangat umum sekali digunakan, dan saya kira publik atau masyarakat umum sudah paham atau sering kali mendengar istilah survei itu. Survei partai, survei politisi dan sebagainya, capres, kepala daerah, semua menggunakan survei. Jadi survei itu sebuah indikator bahwa kecenderungan atau tren sebuah fenomena itu bisa diukur. Oke. Jadi survei ini sebuah metode yang umumnya digunakan oleh peneliti kuantitatif yang sangat dipengaruhi oleh filsafat positivisme. Jadi sesuatu harus bisa diukur ya dalam positivisme itu. Nah, kelebihan metode survei ini jadi sebetulnya simplifikasi ya, karena tidak mungkin kita akan menanyakan satu persatu responden itu yang jumlahnya begitu banyak dalam sebuah populasi itu. Maka kita mengenal yang namanya sampling ya. Jadi kita tidak perlu mengambil keseluruhan populasi, tetapi kita cukup mengambil beberapa individu saja, atau yang disebut sebagai sampling. Nah, teknik sampling ini umumnya menggunakan random sampling ya, meskipun beberapa penelitian menggunakan tipe sampling yang berbeda. Tetapi dalam mata kuliah ini kita yang basic saja yang menggunakan random sampling. Biasanya mengapa kita melakukan survei? Karena di sana ada yang namanya hipotesis. Ada sesuatu yang perlu diuji. Apakah ini benar atau tidak? Ini populer atau tidak? Ini sukses atau tidak? Ini berpengaruh atau tidak? Itu menggunakan survei. Populasi itu berarti keseluruhan anggota ya, keseluruhan jumlah habitat di dalam sebuah entah itu kampung, desa, kota, negara. Populasi itu biasanya diukur sebelumnya menggunakan sensus ya. Maka kalau kita dengar sensus penduduk itu ya memang satu persatu ya harus dihitung ya. Tidak ada populasi itu menggunakan sampling, karena yang dihitung keseluruhannya. Kemudian dari sensus itu akan menghasilkan data berapa jumlah populasi itu. Dari situ kita bisa menarik berapa sampling yang diperlukan itu. Oke. In statistic and quantitative research methodology, a sample is set of individuals or objects collected or selected from statistical population by a defined procedures. Jadi sampling itu sudah ditentukan ya. Bagaimana cara menentukannya? Nanti kita akan belajar berikutnya. Nah, ini ilustrasi mudah ya, bahwa dari keseluruhan populasi itu kita mengambil cukup sebagian saja sampel atau contoh ya. Dari kata-kata sampel itu ya contoh ya, tidak semuanya kita ambil ya. Sampling is the process of measuring small proportion of something followed by a general statement about the whole thing. Sample is collection of individuals selected from larger population. Oke. Jadi sampel itu ya mewakili sebagian. Nah, ini ilustrasi ya, bahwa dari sekian populasi itu kita bisa ambil beberapa bagian saja, tidak perlu keseluruhan.
Ini pengertian-pengertian dasarnya. Jadi ini salah satu temuan manusia dalam bidang matematika ya, yang sangat berguna, terutama untuk mengukur sebuah kecenderungan. Jadi tidak perlu mensurvei semuanya, cukup sampling saja. Nah, ada beberapa cara yang sering menjadi kegelisahan para peneliti kuantitatif itu berapa besarnya responden, berapa besarnya sampling itu. Nah, dalam mata kuliah ini kita akan mengenakan dua jenis sampling yang bisa kita manfaatkan untuk mempelajari dasar-dasar dari survei itu. Yang pertama dikenal dengan Slovin ya, rumus Slovin. N sama dengan N besar dibagi 1 plus N besar kali E kali E kuadrat ya, E kuadrat. Nah, rumus ini dipakai ketika kita sudah mengetahui kira-kira berapa besar populasi itu. Nah, ini berarti rumus ini digunakan untuk penelitian kita di mana populasinya sudah jelas jumlahnya. Nah, ini sebelum masuk ke contoh, ini sudah ada sebetulnya sudah ada tabel yang bisa kita gunakan untuk mengetahui berapa jumlah sampling yang diperlukan. Jadi dari rumus Slovin itu sebetulnya kita sudah bisa menerka itu, tapi ada tabel yang bisa kita gunakan untuk mengambil berapa sampel yang diperlukan tergantung margin of error atau E tadi itu. Ini populasinya 500, kalau kita margin of error misalkan 5% ya kita 222 itu dan sebagainya. Nah, ini dikenal dengan rumus Isaac and Michael. Jadi dari rumus ini kita bisa terus atau langsung mengambil berapa jumlah sampelnya tergantung N-nya. Kalau jumlah N-nya atau populasinya 10 orang, margin of error-nya berapapun ya sekitar 10. Kemudian ada perubahan sedikit ketika jumlah sampelnya semakin besar, misalkan 20, 25, 100 misalnya. Jika margin of error-nya atau E ya itu 5%, maka jumlahnya 78. Okay. Depending upon the type of research used, K, as cited by Sevilla, offers some minimum acceptable size. Descriptive research 20% for a small population as small as 500. Jadi untuk penelitian deskriptif itu ya minimal 20% ya. Apa itu penelitian deskriptif tadi? Menjelaskan ya. Kemudian penelitian eksperimental adalah 30%, grup minimum 15 subjek. Jadi separuhnya ya, itu menurut Sevilla ini. Oke. Nah ini prakteknya ya. Jadi jika pada sebuah populasi itu ada 10.000 orang, berapa jumlah respondennya atau samplingnya? Jika kita menggunakan E atau margin of error-nya 2%, maka kita masukkan rumus tadi. N sama dengan N besar berarti 10.000, 1 plus N besar kali 2% itu kalau dibuat desimal menjadi 0,02. 2/100 itu berarti 0,02 kuadrat. Maka hasilnya 10.000 tambah 10.000 dibagi 1 ditambah 10.000 kali 0,004. Hasilnya 10.000 dibagi 5 sama dengan 2.500. Jadi
Jika sampling populasinya 10.000, maka jika kita menggunakan margin of error 2%, maka samplingnya 2.000 saja. Nah, kemudian jika kita menghadapi situasi di mana populasinya tidak diketahui, maka kita menggunakan rumus yang selanjutnya, yaitu Lemaitre. Jadi Lemaitre ini rumus baku yang sudah dipakai oleh para peneliti. N. Jadi rumus bakunya N sama dengan Z kuadrat X kali P, Z kuadrat kali P dibagi 1 min P dikurangi P dibagi D kuadrat. Maka kita tinggal masukkan saja N adalah N sama dengan Z itu ini sudah baku ya, jadi tidak perlu khawatir. Z itu selalu nilainya 95% atau 1,96. Kemudian P atau proporsi estimasi proporsi ya 0,5 ini juga sudah baku. Kemudian D atau alpha ini tergantung kita menggunakan error berapa, sampling of error berapa, tingkat kesalahan berapa. Jadi kalau 10% ya berarti harus dibagi menjadi desimal. Jika 0,2% berarti 0,02 tadi. Jika 10% berarti 0,1. Jika 5% berarti 0,05 tadi. Jadi rumus ini sudah baku ya, tinggal kita fokus ke kita menggunakan sampling of error berapa. Dalam contoh ini, jika kita menggunakan sampling of error-nya 10%, maka minimum responden yang kita ambil adalah 96 dibulatkan ke atas menjadi 100. Nah ini yang lagi-lagi tabel ini bermanfaat ya ketika kita menghadapi situasi yang kira-kira samplingnya berapa. Nah, dua rumus sebelumnya baik Slovin atau Lemaitre itu sama-sama bermanfaat. Jadi ketika kita sudah tahu jumlah populasinya berarti kita menggunakan Slovin. Ketika kita tidak mengetahui maka kita menggunakan Lemaitre itu. Nah, biasanya ini untuk menguji yang namanya hipotesis yang digunakan dalam penelitian kuantitatif. Contohnya di sini. The number of lecture attended first year student has no effect on their final exam score. Itu hipotesis yang pertama. Hipotesis yang kedua, the number of lecture attended first year students has a positive effect on their final exam score. Jadi semuanya harus kita uji. Caranya kita survei ya. Pertanyaannya kita susun, kemudian kita sebar kuesioner, kemudian kita dapatkan hasilnya. Nah ini contoh-contoh survei yang biasanya kita sering dapat ya. Agree, strongly agree, disagree, strongly disagree. Jadi tahapannya jelas, jadi setelah populasi diketahui atau tidak, maka langkah pertama adalah menentukan samplingnya. Setelah samplingnya diketahui, maka kita mendiseminasikan yang namanya kuesioner, baru kita dapat mengolah datanya, baik menggunakan SPSS atau manual, atau kalau Google Form ya langsung kita mendapatkan hasilnya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.